Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagaimana cara membuat faktur pajak melalui aplikasi e-faktur. Baik, di sini saya Ajeng Sulistianing Tias akan menjelaskan mengenai cara membuat faktur pajak pengeluaran. Setiap PKP atau pengusaha kena pajak harus membuat e-faktur sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat e-faktur berbentuk elektronik. Terbarunya, sistem pengelolaan faktur pajak elektronik ini diadopsi dalam e-faktur 3.2 menggantikan versi sebelumnya yaitu 3.1 dengan tarif PPN-nya sebesar 11%. Nah, langsung aja kita akan membuat faktur pajak pengeluaran. Yang pertama kita masuk dulu ke dalam aplikasi e-faktur, kemudian kita pilih local database. Jika sudah, masukkan username dan password yang didaftarkan pada saat aktivasi e-faktur. Apabila berhasil, maka akan muncul data profil wajib pajak di mana terdapat nama, kemudian NPWP, alamat, login, role, versi aplikasi e-faktur, koneksi lokal, dan database. Kemudian kita pilih menu faktur. Di dalam menu faktur ini terdapat pajak keluaran, pajak masukan, retur keluaran, dan retur masukan. Karena kita akan membahas mengenai pembuatan faktur pajak keluaran, maka kita pilih pajak keluaran. Setelah kita klik, akan muncul seperti ini dan kita pilih administrasi faktur. Setelah diklik administrasi faktur, maka tampilannya akan seperti berikut. Kita bisa klik F5 atau refresh untuk menampilkan seluruh daftar faktur keluaran yang sudah dibuat sebelumnya. Dan untuk membuat faktur keluaran baru, kita bisa klik rekam faktur yang ada di bagian pojok kiri bawah. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut, yang mana pada dokumen transaksi terdapat detail transaksi, jenis faktur, tanggal dokumen, laporan SPT yaitu masa pajak dan tahun pajak, nomor seri faktur, dan referensi faktur. Pada detail transaksi terdapat 9 pilihan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, yaitu yang kode 1 kepada pihak yang bukan pemungut PPN, yang nomor 2 kepada pemungut bendaharawan, nomor 3 pada pemungut selain bendaharawan, nomor 4 DPP nilai lain, yang kelima besaran tertentu pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN, yang keenam penyerahan lainnya, yang ketujuh penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, yang delapan penyerahan yang PPN-nya dibebaskan, dan yang terakhir penyerahan aktiva pasal 16B Undang-Undang PPN. Kali ini kita akan memakai kode nomor 1. Untuk jenis faktur ada 2, yaitu faktur pajak dan faktur pajak pengganti. Baik, setelah mengisi dokumen transaksi, maka selanjutnya adalah lawan transaksi. Di sini tampilan lawan transaksi yaitu memilih NPWP. Carilah nomor NPWP sesuai kepada siapa kita akan menjual. Setelah pasti kita sudah mengklik NPWP, maka nama dan alamatnya akan muncul secara otomatis sesuai dengan NPWP dan alamat yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, maka akan muncul detail transaksi, yaitu di mana kita harus memilih rekam transaksi yang pertama. Setelah mengklik rekam transaksi, maka akan muncul detail penyerahan barang dan jasa. Selanjutnya, apabila pada saat awal kita telah mengisi list referensi kode dan nama produk atau jasa yang kita jual, maka kita bisa pilih filter. Kemudian akan muncul list produk atau jasa yang kita jual. Kita pilih produk mana yang akan kita buat faktur pajaknya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita cek kembali harga satuan dan jumlahnya apakah sudah sesuai dengan invoice yang akan kita buat faktur pajaknya. Jika sudah sesuai, kita bisa klik simpan, kemudian klik simpan lagi.
lalu akan muncul tampilan seperti ini. Apabila kita ingin membuat faktur pajak lagi, kita bisa klik yes. Namun jika tidak, kita bisa klik no. Yang sudah kita buat, apakah sudah benar apa belum, maka kita klik preview. Untuk klik preview, kita mengecek dengan invoice ataupun nota DP. Jika sudah sesuai antara lawan transaksi dan isi dari invoice tersebut, maka kita pada step upload. Jika ingin mengupload, maka kita pindah ke menu yaitu manajemen upload. Di dalam manajemen upload ada start uploader dan stop uploader. Jika kita klik start uploader, maka kita harus mengisi CAPTCHA. CAPTCHA itu adalah kode unik yang harus kita isi. Nah, setelah CAPTCHA sudah terisi, maka step selanjutnya yaitu menginput password. Atau password ini adalah password aktivasi yang pertama kali kita dapat ketika kita mendaftarkan akun PKP atau mendaftarkan e-faktur. Setelah proses upload faktur selesai, maka keterangannya adalah siap approve. Nah, setelah kita proses tersebut selesai, maka kita tinggal F5 atau perbaharui di posisi pojok kanan. Nah, nanti di sana faktur pajak kita di dalam list tersebut akan berubah statusnya menjadi approval sukses. Demikian step terakhir dalam membuat faktur pajak keluaran. Semoga membantu teman-teman dalam pengaplikasian di PPN atau ISPT PPN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.